A'la, sampai sekarang bacanya begitu. Sementara kalau umroh bacanya bebas, mau baca apa aja terserah. Kata Nabi, at-tawafu huwas sholat. Orang yang tawaf sebetulnya sama kayak sholat. Walakin ahallallahu fihi al-mantik. Tapi orang yang tawaf dibolehin ngobrol. Faman nataqa fala yantiku illa bi khairin. Maka barang siapa yang tawaf sembari ngobrol yang baik-baik. Ya, suami istri lagi tawaf, kata istrinya, "Pak, tadi mama lihat gamis bagus deh tadi." Yang baik-baik, ya terserah. Ustaz, kami dikasih buku panduan doa tuh. Kalau paham baca. Tapi kalau nggak paham, mendingan kita baca apa yang kita paham, betul ya? Ustaz, saya nggak bisa baca bacaan Arab. Bu, kita sholat itu bacanya bagus-bagus tuh. Contoh, tawaf 7 putaran. Putaran pertama kita baca Al-Fatihah. Putaran kedua kita baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Panjang. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Putaran ketiga kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Putaran keempat jangan baca Allahumma laka sumtu. Yang kita paham. Nabi pernah bilang, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat nanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Aktsiru min qauli, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Putaran pertama lagi tawaf baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam sabda yang lain, aliddu ya zal jalali wal ikram, perbanyak kalian mengucapkan ya zal jalali wal ikram. Wahai yang mempunyai, yang memiliki kemuliaan dan keperkasaan. Tawaf putaran kedua, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Apalagi Nabi bilang apa? Perbanyaklah istighfar dimanapun kalian berada. Maka istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi bacaannya kalau umroh itu bebas sebetulnya. Lalu yang selanjutnya, sholat itu gerakannya bisa berubah. Nih, Allahu Akbar. Tuh, ruku, i'tidal, sujud, berubah tuh. Tapi umroh gerakannya tetap. Begitu kita tawaf, Ka'bah ada di sisi kiri kita. Kita mutarnya begitu. Jangan mentang-mentang nggak sopan, Ka'bah di sebelah kiri, sebelah kanan dong. Ya kita sana. Biasa. Iya. Memang begitu, ya. Gerakannya baku kalau umroh. Lalu yang selanjutnya, kalau orang umroh, kalau sholat itu waktunya terbatas. Bentar lagi maghrib nih Bu, jam 6 sampai isya jam 7. Kira-kira maghrib jam 8 boleh gak? Nggak boleh, terbatas. Tapi bebas tempatnya. Mau sholat maghrib di sini boleh, di pojok boleh, di pintu boleh, asal jangan di kamar mandi. Di kandang hewan nggak boleh. Di gereja, ya iyalah, angguran banget ya. Sementara kalau waktu umroh bebas, mau siang, mau malam, terserah. Kecuali di hari-hari haji, tanggal 9, 10 sampai 13 Zulhijjah. Tempatnya terbatas. Tempatnya ya di Ka'bah, di Mekah, bukan di Pondok Gede. Ya, itu bedanya tuh. Lalu yang selanjutnya, kalau orang sholat tidak ada halangan. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang bersih, tetap wajib sholat. Sementara kalau orang yang umroh hanya bagi yang mampu. Nih Bapak Ibu nih udah daftar, udah mampu insya Allah. Ya, adakah yang belum lunas? Lunas ya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, tidak boleh ditangguhkan. Orang sholat nggak boleh ditangguhin. Bentar lagi maghrib, beduk, azan maghrib. Saya bilang sama Ustadz Zaki, Ustadz, bentar wakilin ana ya sholat maghrib. Ana mau langsung jalan nih, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau umroh boleh ditangguhkan atau dibadalin. Siapa tuh yang mesti dibadalin? Ada dua.
Yang pertama yang sudah meninggal dunia. Yang kedua orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dulu zaman setelah Covid ada orang minta badal sama saya. Saya tanya, emang kenapa dia minta badal, mau badalin? Dia belum suntik. Belum suntik apa namanya? Meningitis. Timbang belum suntik minta badal. Aduh, ya. Jadi kalau ada saudara kita yang kira-kira sakitnya belum tapi parah, jangan dibadalin. Tapi kalau udah sakit yang menahun di atas kasur, makan tidur di situ dan nggak ada harapan sembuh, itu yang dibadalin. Maka tadi saya bilang, Hazanah mengajak kita umroh 3 kali. Umroh pertama buat diri kita. Umroh kedua buat misalkan ayah kita udah nggak ada, buat almarhum ayah kita. Umroh ketiga baru buat almarhum ibu kita, kalau misalkan ibu kita udah nggak ada. Kalau dua-dua masih ada, terserah mau buat gurunya, kayak buat temannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir perbedaan umroh dengan sholat. Kalau sholat itu lebih baik jamaah, betul. Ya, sementara umroh lebih baik sendiri. Nanti bapak ibu untuk perdana, untuk umroh pertama rame-rame. Untuk kedua dan ketiga kalau bisa yang enak sendiri. Ustaz susah kan enggak? Enggak. Cuman tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, nyukur, beres sudah. Total hampir 2 jam doang. Dan itu resep. Kita berdoa nggak pakai disuruh-suruh lagi. Sebab kenapa? Ada kalanya pembimbing nih, setelah kita melaksanakan tawaf, kita dibilang nih, Bapak Ibu silahkan sholat sunnah ba'da tawaf, sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Lalu berdoa 15 menit aja ya Pak Bu, sebab kita mau ke tempat sa'i. Belum kelar 15 menit sudah disuruh-suruh. Maka kalau umroh sendiri terserah, doa sampai guling-guling, sampai nangis-nangis terserah. Ya. Kapan anjurannya begitu tuh ketika kita berdoa ya. Ada ayat Quran, ada hadis Nabi, Innal Quran nazala bihusnin. Al-Quran itu turun kepada Nabi dalam kondisi sedih. Fa idza qara'tumuhu, kalau kalian baca Quran, fa'ubku, maka menangislah. Fa in lam tabku fatabaqu, kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Imam Ibnu Majah mengatakan bukan cuma baca Quran pura-pura nangis, berdoa pun juga begitu. Kita doa depan Ka'bah, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Resepin itu dosa kita sama orang tua kita, sama abang kita, sama tetangga kita. Lama-lama bakal nangis. Jangan di depan Ka'bah main game. Ada tuh ya di IG orang main game, Masya Allah. Nah, yang selanjutnya syarat umrah Islam semua kan ya? Ada gak yang nonis? Ada ya. Lalu balik, ada anak-anak yang berangkat. Ya, ada. Masya Allah. Umur berapa Pak? Umur berapa kamu nak? Masya Allah. Dulu zaman Nabi ada anak kecil ikut pergi haji sama emaknya, digendong. Kata emaknya, ya Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah anakku dapat pahala haji? Lalu Rasulullah bilang, na'am, walaki hajjun, kamu juga dapat pahala. Maka engkau, bapaknya, emaknya dapat pahala. Okay. Lalu yang selanjutnya berakal sehat. Ada yang rada-rada gak? Ya. Berakal sehat, merdeka, ya. Nggak ada budak. Ya, budak itu cuma ada di Malaysia sama di Jawa Barat. Budak letih. Lalu istita'ah, mampu. Istita'ah itu ada mampu secara ekonomi, udah daftar, udah mampu dong. Lalu mampu secara fisik. Mudah-mudahan sehat sampai kita pergi ya.